Sudah bisa saya hampir pastikan, maybe 90%, 90%, Gibran akan jadi presiden. Mahasiswa itu loh, kalian itu pemilik masa depan. Saya paling udah hampir 50, 10 tahun saya pinginnya sampai 60 aja saya selesai. Bentar. Yang menjadi pertanyaan, Mon, apakah ada mahasiswa yang hadir di acara kau ini? Karena saya yakin yang hadir di acara kau ini cuma orang-orang tua yang nggak tahu apa yang kau omongkan. Dengarkanlah. Guys, ini si Rismon lagi ngigau atau lagi mimpi indah di siang bolong nih? Serius deh, bukannya selama ini Rismon, Roy Suryo, Tifa, dan kawan-kawan adalah gerombolan paling rajin, paling semangat, paling getol menyerang dan memfitnah Pak Jokowi beserta keluarganya. Mulai dari ijazah Pak Jokowi dibilang palsu, ijazah Gibran dituduh palsu, dan kayaknya sebentar lagi akta kelahiran Jan Etes juga mau dibilang hasil fotokopi warnet. Tapi tunggu dulu. Kali ini pernyataan Rismon justru bikin netizen tepuk jidat sambil ketawa. Bayangin ya guys, Rismon memprediksi tahun 2029 Gibran bakal jadi presiden. Waduh. Ini ramalan politik atau kode keras mau balik badan? Apa jangan-jangan Rismon lagi latihan menjilat secara elegan? Tapi sudahlah, hanya Rismon, Tuhan, dan alam semesta yang tahu isi kepalanya. Lanjut guys, selain drama ramalan ajaib itu, ada juga video tentang Pitra Romadoni yang menceritakan baru saja membungkam Roy Suryo CS di acara Rakyat Bersuara. Dan hasilnya apa? Gaduh dong. Kelihatan banget waktu debat itu, Roy Suryo CS kewalahan, argumen mentok, data habis, dan lucunya, pendukungnya malah ngamuk-ngamuk mau ngeroyok Pitra Romadoni. Ini mah bukan debat, ini adu emosi kaum sumbu pendek. Kalah debat, malah mau main fisik. Dari sini aja udah kelihatan jelas guys. Tujuan Roy Suryo CS bukan untuk membuktikan tuduhan ijazah palsu. Karena tiap ditanya, buktinya mana? Jawabannya cuma plonga-plongo, teriak-teriak, lalu ngaku dikriminalisasi. Padahal bukti nol besar, kosong, seperti lemari es tanggal tua. Tapi ya sudahlah, kita ini warga negara yang taat hukum. Kita ikuti saja proses hukumnya. Dan yang pasti guys, ancaman hukumnya bukan main-main, bisa sampai belasan tahun penjara. Bukan liburan ya, tapi libur panjang di balik jeruji. Dan update terbaru hari ini, Polda Metro Jaya akan menggelar perkara atas permintaan para tersangka kasus fitnah dan pencemaran nama baik. Nah, apakah setelah gelar perkara ini mereka langsung ditahan atau belum? Kita tunggu saja hasil resminya. Yang jelas satu hal, drama ini belum tamat dan kita akan terus update buat kalian semua. Karena di channel ini, fakta tetap fakta, halu tetap kita tertawakan. Sudah bisa saya hampir pastikan, maybe 90%, 90%, Gibran akan jadi presiden. Mahasiswa itu loh, kalian itu pemilik masa depan. Saya paling udah hampir 50, 10 tahun saya pinginnya sampai 60 aja saya selesai. Bentar. Yang menjadi pertanyaan, Mon, apakah ada mahasiswa yang hadir di acara kau ini? Karena saya yakin yang hadir di acara kau ini cuma orang-orang tua yang nggak tahu apa yang kau omongkan. Dengarkanlah. Indonesia itu milik kalian. 2029. Ya. Sudah. Kalau saya prediksi, logika saya, sudah bisa saya hampir pastikan, maybe 90%, 90%, Gibran akan jadi presiden. Wih, serius kau, Mon? Dengan kekuatan uang bapaknya. Serius kau, Mon? Sudah hampir pasti dia jadi presiden, dan kalian akan jadi jongos. Sudah hampir pasti dia jadi presiden, dan kalian akan jadi jongos.
Waduh, jadi jongos. Tapi bentar, saya tuh tidak terlalu setuju ya kalau Gibran ini jadi presiden 2029. Saya pengennya itu Mas Gibran itu jadi presiden tahun 2034. Sesuai dengan planning dari Pak Jokowi. Jadi Mas Gibran itu masih berpasangan dengan Pak Prabowo tahun 2029. Nah itu yang kita inginkan, Mon. Jadi mungkin prediksi kau agak salah gitu ya kan? 19 juta lapangan pekerjaan. Bukannya itu kebohongan yang cukup untuk menggerakkan mahasiswa, bahwa dia itu cuma ngomong sama seperti bapaknya Baru SMK. setahun menjabatnya, Mon. Presiden palsu ini, Presiden Joko Widodo palsu ini, mencabut. Siapa presiden palsu? Pak Jokowi ya, 10 tahun presiden lo bilang palsu. Otakmu yang palsu ya, Aduh. anjing ya. Jangan selalu ngoceh bacok itu. Lo bilang lagi undang-undang dirubah. Siapa yang mengubah undang-undang? Ada enggak otakmu? Sabar, Bang. Siapa sih yang membuat undang-undang? Bukankah fraksi-fraksi yang ada di DPR sana? Terus yang punya partai-partai siapa? Ada Megawati, ada Surya Paloh, ya, ada SBY, ada Prabowo di situ. Kenapa lo nyalain Pak Jokowi yang merubah undang-undang? Sabar, Bang. Kima. Sabar, Bang. Sabar. Ada nggak otakmu tua bangka? Udah bawa tanah kau, udah mau mampus kau, masih nyalain Pak Jokowi? Aduh, sabar, Bang. Nah, Bung Peter tetap akan terus hadir manakala diundang di acara-acara Itulah seperti bukti itu, kita tetap seorang akan hadir. kesatria. Oh, oke. Dalam pertempuran apapun kita ini sungguh Tetap kalau diundang dan hadir kita gitu ya. menunjukin bahwasanya kita bukan orang pengecut seperti yang mereka tuduh. Walaupun mereka nantinya bawa 1 juta massa di situ, saya tetap ladenin. Wih, keren. Karena kebohongan yang dibiarkan akan menjadi kebenaran yang seolah-olah benar. Itu Dan kunci. kita harus lawan itu. Sekalipun itu kebohongan disusun dengan dalil lainnya, ya kan? Kita harus melawan itu sampai kebohongan itu terpecah. Ya kalau di framing terus yang nggak benar, lama-lama kan orang beranggapannya benar. Masyarakat berarti teracuni. Benar nih, palsu biasanya kan gitu. Betul. Karena nggak ada bantahan. Justru seorang pengacara mawar melawan itu. Karena saya tanya nih Andi Aswan, katanya saya nggak mau lagi ke situ, katanya gitu. Saya bilang nggak boleh gitu. Ada kemarin saya larang datang ke situ, ada relawan Jokowi, jangan. Tetap datang. Jangan biarkan Jokowi berjalan sendirian, saya bilang gitu. Sekalipun itu di kandang macan seperti Bang Budi itu, kau ini seorang kesatria, hadapin. Wow. Jangan biarkan Pak Jokowi berjalan sendirian, teman-teman ya. Kita harus bersama dengan Pak Jokowi dalam kasus ijazah ini. Itu bos, kita ini diciptakan bukan jadi pengecut. Kita ini seorang petarung dan relawan itu berdiri dari air mata. Dan mereka juga tahu Jokowi nggak pernah bayar mereka, tapi mereka untuk bangsa dan NKRI Dari yang hati. Luar berjuang. biasa. Dari Begitu. Luar biasa. Kasih optimis ini pengadilan Bung Pitra. Apa dan menurut Bung Pitra dengan perilaku mereka yang tetap bangor, brutal ya kan? Apakah memang sebaiknya ditahan atau memang dibiarkan seperti sekarang ini? Mereka ini saya lihat pengecut, bukan bangor dan brutal. Pengecut. Iya, kenapa saya bilang mereka hanya berani bawa massa dan rombongan-rombongan. Berani nggak dia one by one? Ibu-ibu lagi yang dibawa. Dengan ya Bang kan? Budi contohnya one by one. Iya, wah, berani depan dia. banget tuh. Kalau ada Ini yang kan berani dia one by beraninya one dengan ngomongnya saya. rame-rame tuh. Sampai kemarin tuh saya lihat ini di kepung saya rame banget. Artinya saya melihat ini pengecut nih orang. Gitu kan? Ya jangan bawa-bawa orang lah, jangan bawa mama lah. Apalagi Rustam Effendi yang gayanya preman sok jagoan Bawa gitu kan. istrinya lagi kan gitu. Bawa Malu-maluin kan? Iya, makanya saya bilang ini bukan bangor, bukan brutal, bukan apa ya. Saya bilang itu mentalnya nggak ada. Justru yang punya mental itu pendukung Jokowi. Lu lihat aja pendukung Jokowi nggak pernah bawa massa. Masuk ke sarang macan ya. Iya. Sendiri kan gitu. Ya, makanya Nggak bawa masa. pendukung Jokowi lihat aja debat-debat nggak pernah bawa massa dia. Iya. Tapi kalau ditanya massa, aku rasa pendukung Jokowi lebih banyak massanya dari lalu sehingga bisa jadi presiden. Iya. Jangan ditanya masalah massa, makanya saya bilang, Mas, saya nggak mau dipancing masalah massa ya, saya bilang gitu. Masa kalian ini sebenarnya nggak ada apa-apanya. Betul. Jangan nanti saya kontak relawan-relawan Jokowi semua, penuh ini semua. Penuh, Tapi benar-benar. kan kita ini adalah orang yang manusiawi.
Kita bukan orang yang barbar, kita orang yang intelektual. Betul, betul Bang. Bukan orang-orang yang ngotot memaksakan kehendak sendiri.